Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 8 Kebumen, Bapak Muhibban SAG MPDI, Bapak Ibu Guru Karyawan MTS Negeri 8 Kebumen, dan orang tua wali peserta didik yang saya hormati, dan tidak lupa anak-anakku peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang soleh-solehah yang dimuliakan Allah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah, dan taufik dari Allah. Dan kita berharap semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga hari akhir nanti. Amin. Anak-anakku peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang soleh-solehah yang dimuliakan Allah. Di sini saya ingin menyampaikan tema tentang Gaspol Ramadan. Apa maksudnya Gaspol? Gaspol maksudnya di sini adalah siap meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan. Apakah ketika bulan Ramadan kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita? Disebutkan dalam suatu hadis riwayat Bukhari, yaitu kana nabiyyu ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Maka ketika bulan Ramadan, beliau semakin bertambah kedermawanannya. Jadi ketika bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menambah amal ibadah kita. Dan ulama kita juga menyebut, dicontohkan ulama kita yaitu Imam Qatadah. Imam Qatadah, beliau bisa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Dan ketika di bulan Ramadan, beliau menghatamkan 3 hari sekali. Jadi 3 hari hatam, 3 hari hatam. Dan pada 10 hari terakhir, beliau menghatamkan setiap hari sekali. Kemudian ulama yang lain, Imam Syafi'i juga saat Ramadan itu menghatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali. Jadi pagi hatam, malam petang, malam juga hatam. Luar biasa sekali. Ini namanya gaspol, ya, memaksimalkan semaksimal mungkin. Jika ada yang bertanya, bukankah puasa itu artinya menahan atau ngerem? Kenapa kita harus ngegas? Nah, jadi maksudnya gaspol yaitu seimbang antara gas dan rem. Bisa kita bayangkan, misal kita naik motor dari Purwokerto ke Gombong misalnya. Kita gaspol tetapi remnya blong. Kita berani atau tidak? Nah, jadi gaspol itu juga kita perlu ngerem. Apa yang kita gas, apa yang kita rem? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi, yang kita gas adalah ibadah kita, sedangkan yang rem, yang direm kita ketika ada maksiat kita rem sekuat tenaga. Nah, sekarang yang harus kita gaspol di bulan Ramadan ini antara lain 1, tolabul ilmi. Dalam bulan Ramadan ini banyak sekali pengajian-pengajian.
Dari ba'da subuh ada kuliah subuh, menjelang maghrib ada pengajian, kemudian ba'da tarawih itu juga ada kajian. Nah, ini kesempatan kita untuk meningkatkan keilmuan dan ketakwaan kita, karena orang yang zolim atau sesat adalah orang yang beramal tanpa tahu ilmunya, apalagi mempelajari Al-Quran. Tidak hanya bacaannya saja, tetapi terjemahannya, tafsirnya itu juga perlu kita kaji. Ini khususnya mengingatkan saya sendiri. Kemudian gaspol yang kedua yaitu gaspol dalam beramal soleh. Beramal soleh itu banyak sekali, ya. Contohnya puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sedekah, iktikaf, zikir, apalagi sahur juga termasuk ibadah, ya, buka dan lain sebagainya. Dalam setiap amalan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Contoh, sholat itu ada yang wajib, sholat fardu. Sholat sunnah banyak sekali, ya, ada tahajud, kemudian sholat tarawih, sholat ba'diyah, qobliyah, dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Kemudian mengeluarkan sebagian rezeki, itu juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib zakat, kemudian yang sunnah sodako, infak, dan lain sebagainya. Puasa juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, hal yang perlu kita prioritaskan dalam beramal adalah yang wajib dulu. Karena dalam hadis disebutkan, yang artinya tidak ada amalan yang lebih aku cintai melebihi amalan wajib. Meskipun pada kenyataannya banyak orang yang sholat tarawihnya, jamaahnya itu membludak. Tetapi ketika sholat wajib, jamaahnya sedikit. Sholat tarawih itu jamaahnya kadang sampai ke teras, ya. Tetapi kita lihat ketika sholat zuhur, apakah jamaahnya juga sebanyak itu? Nah, ini sebenarnya keliru. Jadi kita utamakan, kita prioritaskan itu ibadah yang wajib. Meskipun tarawihnya membludak itu bagus, tetapi kita usahakan wajibnya itu juga ikut, jamaahnya banyak. Kemudian hal yang aneh lagi yaitu ketika ada orang yang puasa tetapi tidak sholat. Apakah ada? Ada. Anehnya kenapa? Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua, sedangkan puasa adalah rukun Islam yang keempat. Jadi jelas sholat lebih utama. Karena ketika di hari kiamat, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ketika sholatnya bagus, insya Allah amalan yang lain juga bagus. Namun ketika sholat fardunya jelek, maka amalan yang lain juga akan jelek. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat. Kemudian apa alasannya lagi kita harus gaspol dalam beramal soleh? Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 mengatakan ayyamam ma'dudat. Apa maksudnya? Harinya itu tidak banyak. Surat Al-Baqarah ayat 184 itu kelanjutan dari Al-Baqarah ayat 183. Kalian sudah hafal semua pasti, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kamu
berpuasa, diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, lanjutan ayat itu yaitu ayyaman ma'dudat. Harinya itu tidak banyak, bisa dihitung karena bulan Ramadan itu harinya tidak banyak. Coba kita bayangkan, kita tak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Ramadan. Nuzulul Quran sudah kita lewati. Kita tak terasa, baru kemarin kita puasa. Tetapi kita sudah hampir 10 hari terakhir. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin, kita akan rugi. Dan pada 10 malam terakhir akan ada Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi dalam hitungan tahun 1000 bulan, maka sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan jika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu lebih baik dari ibadah 83 tahun 4 bulan. Sehingga orang yang diterima ibadah pada malam Lailatul Qadar dan istiqomah, ini ya, istiqomah sampai meninggal, maka balasannya adalah surga. Masya Allah. Nah, di surga itu ada apa sih? Nah, disebutkan innallaha mi'atu rahmah. Sesungguhnya rahmat Allah itu ada 100. Dan kenikmatan yang diturunkan di dunia itu hanya 1. Kesenangan, kenikmatan yang ada di dunia itu hanya 1. Sedangkan yang 99 rahmat Allah itu akan diberikan di surga. Masya Allah. Kemudian gaspol yang ketiga yaitu memperbaiki diri. Ketika kita sedang berpuasa, misal ada orang yang marah-marah sama kita atau menghina kita, apa pesan Rasulullah? Kita dipesankan untuk mengatakan ini sho'im, yaitu aku lagi berpuasa. Maksudnya apa? Tidak melayani tidak melayani orang yang zalim pada kita. Berarti di bulan Berarti di bulan puasa kita dilatih untuk sabar, tidak emosian, ya. Yang mungkin biasanya, kesenggol sedikit saja kita langsung, apa? Wah, ini apa? Nang lapangan apa? Nah, di bulan puasa ini kita dilatih untuk bisa menahan diri. Jangan dikit-dikit mententeng. Nah, jangan. Ya, kita dilatih untuk menahan diri. Tetapi bukan berarti nanti setelah berbuka kita layani, tidak. Kita dilatih untuk menahan diri, untuk bersabar. Ya. Nah, kemudian menahan diri bukan hanya hawa nafsu, tetapi juga mata kita, telinga kita, lisan kita juga ikut berpuasa. Inilah puasa yang puasa sejati, yaitu puasa yang memperbaiki diri. Ini yang kita berusaha, terutama saya pribadi. Ulama kita ketika sedang berpuasa itu menjaga betul lisannya. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, atau lebih baik diam. Jika kita
sekiranya ucapan kita tidak mengenakan, kita lebih baik diam. Jadi 3 hal gaspol dalam bulan Ramadan ini ada 3. Yang pertama yaitu talabul ilmi, yang ketiga gaspol dalam beramal soleh, dan yang ketiga gaspol dalam memperbaiki diri. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Banyak salah dan hilafnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.